Nah, hobi itu kalau menurut saya sebagai sarana untuk dopamin detox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usdian dalam M Plus Menyapa. Kali ini kita bersama siapa dong? Siapakah sosok di samping saya? Ini kenalan dulu atau gimana? Iya, santai aja lah, Tat. Santai kayak mau sidang. Ya, baik anak-anakku semuanya dimanapun Anda berada, selamat pagi. Lagi yang Biasanya mulai kalau terik ini. kalau YouTuber itu kan selamat pagi, siang, sore gitu ya. Kapanpun Anda menonton tayangan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi lagi ya. Sebenarnya kan udah kenalan tuh pas kemarin di semester genap, ya kan, nama Ustadz Muhammad Jihad, dan Ustadz cukup banyak nih ngajarnya, khususnya kelas. mapel ya, banyak kelas mapel Ismuba. Ismuba itu bagi yang belum tahu, Al-Islam, Kemuhammadian, dan bahasa Arab. Nah, jadi Oh, bahasa Arab juga, Tat. ya enggak sih, cuman bahasa Arab kan Ustadz Fakih kan. Nanti Oh, setelah iya. Ustadz wawancaranya sama Ustadz Fakih. Ya terus Iya. kayaknya kayak gitu. Nah, ngajarnya itu sih untuk kelas 7 tarikh, kemudian kelas 8 tarikh dan PKM. PKM itu Terus, pendidikan ya, kemuhammadiyahan. kemuhammadiyahan. Kelas 9 itu yang cukup banyak, yang khususnya yang kelas 9A sama kelas 9B. Itu satu minggu bisa ketemu 3 kali, Mas. Jadi Kayak pelajaran minum obat ya. pelajaran ibadah, pelajaran AAKI, sama pelajaran tarikh. Nah, jadi cukup sering banget kelas 9A sama kelas 9B itu ketemu Ustadz dalam satu minggu. Semoga nggak bosan ya, Tat ya. Ya, mudah-mudahan berpahala, insya Allah. Amin, amin, amin. Nih kalau keseharian Ustadz selain ngajar apa nih? Mungkin Kalau ada hobi? ya tentu ya, jadi kalau setiap diri kita itu kan punya apa ya, istilahnya kalau zaman sekarang itu kan kita sudah terlalu sering melekat ya, melekat dengan gadget kita masing-masing. Bisa itu digunakan untuk sosial media, untuk gaming, eh, atau untuk pekerjaan ya kalau sudah bekerja, Iya, ya. untuk apa ya, ya untuk keperluan sehari-hari, sehingga kita melekat. Nah, hobi itu kalau menurut saya sebagai sarana untuk dopamin detox, bahasanya. Wow, istilahnya keren nih. Kadang-kadang kita butuh detoksifikasi itu untuk menghilangkan, kalau detox itu kan menghilangkan racun-racun. Menyaring gitu ya, Tat ya. Berarti kita menyaring, mendetoks dopamin yang dari sumbernya kan dari sosial media itu kan, dengan melakukan aktivitas hobi. Jadi ya dengan mengalihkan pikiran kita untuk tidak terlalu melekat dengan gadget. Nah, hobinya kalau hobinya Ustadz tuh lebih ke breeding lah. Oh, breeding. Ada yang tahu Kalau breeding itu apa? breeding itu kan bahasa sederhananya ya beternak. Oh. Nah, beternak. Jadi kalau secara luasnya Ustadz lebih seneng ke hewan, tumbuhan juga seneng tumbuhan, terus ke yang alam-alam itu. Dengan makhluk hidup ya, Tat ya. Makhluk hidup ya, makhluk hidup. Nah, karena dengan kita dekat dengan makhluk hidup yang lain gitu, sebenarnya kita sedang belajar dengan diri kita masing-masing. Mempelajari diri dengan mempelajari makhluknya Allah itu kan hal yang menyenangkan. Kalau di Al-Quran itu kan kita disuruh untuk tidak terlalu istilahnya itu mikirin menanyakan Tuhan gitu, tapi lihatlah penciptaannya. Jadi sebenarnya itu dengan bukan kita ya, Ustadz sendiri sih pelihara hewan, pelihara tumbuhan, atau mencintai alam, itu sedang tadabur ciptaannya Allah. Jadi
kalau kita ngelihat ciptaan yang indah itu berarti yang nyiptain kan lebih indah. Jadi kita ingat terus lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nggak boleh maido ya Tat ya. Ya, maido itu apa? Maido tadi kita mempertanyakan Tuhan, terus ya kan, jadi imbasnya nanti kita kurang bersyukur, ya gitu. kan? Iya, bisa itu. Jadi ya kita maknai sesuai. Tapi bolehlah kita belajar Al-Qur'an kan. Kalau Ustadz di kelas 9 ini sedang ngajar ini ya, Al-Qur'an. tema Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nah, Eksplorasinya itu dengan keseharian. Nah, jadi hobi apapun yang kita lakukan, kita jalankan itu, kalau bisa sih ya dimaknai lah. Maknanya kan bisa banyak. Kemudian yang hobi jualan, mungkin kan dari jualan itu kan sebenarnya kita silaturahim kan. iya. Nah, jadi itu ajaran agama juga. Jadi banyak sih kalau kita maknai. Jadi mungkin ya kalau di era sekarang itu orang karena cenderung cepat ya dengan gadget. Mungkin kalian penduduk digital sekarang ya, generasi connected itu kan perlu memaknai lah setiap aktivitasnya supaya nggak robotik. Jadi kita itu jadi hanyut dengan aktivitas bersosial media itu kan, terlena. Kita itu kayak diam, hanya mengikuti alur dari sosmed saja. Kadang kita scrolling IG itu kan bisa berjam-jam gak kerasa. Ya, dan kita tuh kayak seakan-akan ya sibuknya tuh cuma scrolling, tapi kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya ya. Jadi sia-sia waktunya. Jadi kita cuma menonton. Pasif. Nah, itu maka kalau menurut Ustadz sih carilah hidup yang bermakna. Jadi ya dari apa yang dilakukan kalian cari maknanya untuk diri masing-masing. Bermakna dan nggak cuma bermanfaat aja ya Tat ya. Ya, tapi bermakna dan ada bermanfaat. Jadi kalau ajaran motonya Pemuda Muhammadiyah nih, mohon maaf nih sedikit luar biasa nih motonya Pemuda Muhammadiyah. Itu kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat ya. Iya. Dan itu sebenarnya punya makna yang tinggi sekali ya. Jadi kalau di di agama Islam itu kan lomba-lombanya kan tidak menang kalah sebenarnya, tidak gimana caranya aku mengalahkan orang lain, tidak seperti itu. Kalau di Islam itu lombanya malah saling berbuat baik. Jadi lombanya sama diri kita sendiri. Berbuat baik dan tidak menjatuhkan malahan ya Tat ya. Berbuat baik dan tidak menjatuhkan. Karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu kan sangat jangkauan waktunya itu panjang gitu. Jadi sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat. Jadi kebaikan yang dilombakan itu kan sebenarnya untuk menumbuhkan masyarakat ya. Di masyarakat itu dinamis bahasanya. Masyarakat itu jadi nggak stuck bahasanya. Nggak cuma untuk hari ini gitu ya. Tapi dia bisa jangkauannya itu untuk peradaban yang lebih panjang gitu. Makanya agama itu kan titik poinnya itu di kebaikan yang bermanfaat untuk orang banyak. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan mohon maaf ya, yang jadi orang memfollow seseorang itu karena popularitasnya, karena pengaruh besarnya, tanpa tahu kontribusi di masyarakat itu seperti apa. Maka generasi besok kalau mau mengikuti Islam ya yang memiliki manfaat yang besar. Bermanfaat. Seru. Gitu, baik. Kalau ini mencerminkan Ustadz Dia tuh suka baca buku nih salah satunya. Ya kan? Hobinya baca buku, nggak cuma buku sih. Literasinya tuh banyak Ustadz tuh. Literasi. Ya oh iya, ya seneng aja sih, seneng dapat insight. Bahasa sekarang kan insight baru. Iya. Jadi kalau ilmu itu kalau kita semakin ilmu padi itu ya, semakin mencari malah semakin rasa kurang. Kayak mengejar sesuatu yang pengen dikejar terus gitu loh, terus-terusan gitu.
Jadi enak aja sih bacanya. Baca apa saja, nggak usah pilih-pilih. Nah ini mengenal Ustadz Jihad tuh jadi kita semakin ingin lebih jauh mengenal beliau, ya nggak sih? Ya itu tadi kita tuh ini nggak cukup kalau cuma 10 menit sama Ustadz Jihad. Kalau kalian ingin kenal lebih jauh sama Ustadz Jihad, ikutin kelas-kelasnya. Pasti di dalam kelasnya tuh selalu ada insight-nya. Iya nggak sih, Tat? Nggak harus Ustadz. Kalian ketemu siapapun bisa jadi guru kalian. Kan ini sesinya lagi perkenalan sama Ustadz Jihad. Jangan gitu lah. Jadi kan banyak di rumah kan jadi belajar dan nah ini teman-teman anak-anak semuanya tuh yang penting belajar mengenali diri sendiri. Jadilah yang otentik, nemuin dirinya, nggak usah sama kayak orang lain. Jangan pernah sama dengan orang lain. Ini pesannya terakhir Ustaz. Iya, closing jangan pernah sama dengan orang lain. Jadilah diri kalian yang terbaik. Itu aja ya. Ini di belakang ini ada Ustadz Bayu, Ustadz Bagus nungguin kita ngobrol kebanyakan. Luar biasa sekali ini ya. Maaf ya. Oke, sekian dulu perkenalan dengan Ustadz Jihad. Mungkin di lain waktu bisa kita lanjutkan ya Ustadz. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Ustadz Hedian. Ustadz juga kepanasan di sini sebenarnya. Duh, kocak ini lama-lama. Sekian dulu dari kami, saya Usdian dan kru yang bertugas. Mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa untuk like, share, and comment supaya bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.